di kelas 10 SMK Negeri Nusa dan selalu stay at home. Baik, untuk kesempatan hari ini perkenalkan saya Pak Afridian, biasa dipanggil Pak Afri, dan saya bertugas di SMK Negeri Nusa sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor dan berkenalan lebih jauh dengan 5 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri Nusa Ungu. Untuk kesempatan yang pertama, di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak kompetensi atau Kepala Kompetensi Keahlian dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Baik, untuk kesempatan yang berikutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif untuk bisa berkenalan, bisa menyampaikan apa saja sih Pak yang ada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Oke, terima kasih Pak Abri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh orang tua atau wali yang telah mempercayakan diri kepada SMK Negeri Nusa Ungu, dan selamat buat adik-adik calon siswa yang memang sudah 90% itu diterima di SMK Negeri Nusa Ungu. Ya, dari sekian banyak yang daftar, Andalah yang terpilih, yang terjaring di SMK Negeri Nusa Ungu. Untuk itu saya perkenalkan, saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian di Teknik Kendaraan Ringan, bidang keahlian itu otomotif. Nama saya Nano Setiana, selaku Ketua Kompetensi Keahlian di TKR atau Teknik Kendaraan Ringan, yang mana di sini akan menyampaikan tentang keberadaan TKR. Adik-adik yang saya banggakan, untuk di TKR nantinya Anda ini akan melakukan proses pembelajaran, khususnya di praktek, itu akan melakukan pembelajaran tentang kendaraan. Tadi disampaikan kendaraan ringan, yang dimasukkan di sini adalah mobil, itu untuk mobil. Nah, di sini nanti Anda harus sungguh-sungguh dalam proses belajar agar apa yang Anda cita-citakan itu bisa tercapai. Saya mohon untuk Anda semua, kalau sudah Anda niat sekolah di sini, jangan sampai mengecewakan kedua orang tua atau wali yang membiayai. Nah, untuk TKR di sini, nanti Anda akan mempelajari dalam satu unit kendaraan, namun itu di luar bodi, karena di sini tidak ada jurusan bodi. Dari mulai dasar itu tentang rem, dan sasis yang lainnya, kemudian permesinannya, ada tune up-nya atau servis, kemudian ada overhaul. Lalu di situ tidak hanya di engine konvensional, tapi di SMK Negeri Nusa Ungu ini nantinya Anda akan praktek mencapai ke engine EV, engine EV. Nah, mudah-mudahan Anda nanti bisa sukses belajar di SMK Negeri Nusa Ungu ini. Nah, kemudian untuk TKR ini, untuk TKR ini MOU dengan Daihatsu, MOU dengan Daihatsu. Maka untuk kedisiplinan, untuk ilmu keterampilannya itu betul-betul mengacu ke dunia industri. Tentang kerja nanti di bengkel manapun boleh, nggak masalah. Tapi masalah soft skill itu kita semua harus bisa melakukan dengan baik. Nah, kemudian dari situ juga ini ada skill contest. Skill contest dari Daihatsu ini betul-betul itu memang menjaring nantinya tenaga-tenaga kerja yang betul-betul profesional. Masalah nanti terampil di SMK Negeri Nusa Ungu lewat MOU Daihatsu itu tidak mesti bekerja di Daihatsu, tidak mesti bekerja di Daihatsu,
tapi di daerah manapun bisa. Karena yang utamanya adalah soft skill, sedangkan hard skill atau keahlian itu bisa dibina dengan waktu yang singkat. Ya. Maka pesan dari kami selaku Kaprodi SMK Negeri Nusa Ungu, sungguh-sungguhlah belajar di SMK Negeri Nusa Ungu, khususnya jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan, umumnya ke-5 jurusan ya Pak ya, itu insya Allah akan berhasil di sini jika Anda sungguh-sungguh. Ya. Nah kemudian untuk keunggulan di SMK Negeri Nusa Ungu khususnya di TKR ini, nantinya siswa bisa menguasai apa yang dipelajari di SMK Negeri Nusa Ungu. Kemudian unggulan yang lain LKS sampai tingkat provinsi ini baru Bang ya. Tapi yang itu pun yang saya gembleng, betul-betul digembleng, dan anaknya punya kemampuan yang tinggi ya. Punya kemampuan yang tinggi karena di dalam lomba itu lain lagi Pak Bro ya. Nah untuk itu mari kita sama-sama membimbing. Kami di sekolah membimbing putra putri Bapak, tapi nanti selepas dari sekolahan, monggo itu sudah tanggung jawab sepenuhnya dari kedua orang tua ataupun wali yang membiayai. Demikian penjelasan dari kami. Sekali lagi selamat buat Anda semua calon siswa di SMK Negeri Nusa Ungu, dan selamat belajar lewat daring nanti dari semua Bapak Guru dan Ibu Guru SMK Negeri Nusa Ungu. Demikian Pak Bri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nano. Tadi dari penjelasan dari Pak Nano pasti ada beberapa pertanyaan ya dari adik-adik tadi di kelas 10 ya. Seperti sebenarnya gurunya itu siapa saja sih Pak? Gurunya itu seperti apa, nama-namanya siapa, struktur organisasinya seperti apa. Nah, monggo bisa disampaikan jadi biar nanti adik-adik kita di kelas 10 bisa tahu masing-masing dari guru-guru yang berada di kompetensi kalian teknik kendaraan ringan. Itu, terima kasih. Itu pertanyaan yang baik, Pak. Saya tunggu-tunggu. Guru yang ada di TKR ini atau teknik kendaraan ringan itu ada 10 ya. 10. Yang pertama saya sendiri, Nano Stiana. Yang kedua Bapak Puja Agus Wibowo SPD. Yang ketiga Bapak Sulasti SPD. Yang keempat Bapak Heru Widianto SPD. Yang kelima ini Bapak Bangun Tri Widianto ya, SPD kalau tidak salah ini ya, Widianto ini. Kemudian yang keenam Bapak Novi Grialgita. Ini satu memang agak jalannya namanya keperempuan-perempuannya. Novi Grialgita SPD. Yang ketujuh ya, keenam nih Pak Agri tadi. Berikutnya lah, oke ya, berikutnya itu Bapak Sujatmiko SPD. Berikutnya lagi Bapak Sulistiono kalau nggak salah, dan seterusnya itu SPD. Saya kepanjangannya lupa Pak Abri ini. Itu kemudian Bapak Yahya Andika Widianto ya. Widianto apa ya? Widianto ya. Pokoknya itu Andika ya. Yahya Andika. Satu lagi ini ada perempuan Pak Bri, gurunya tuh Bu Desi Dwi Lestari SPD ya. Nah ini semuanya adalah guru di TKR. Insya Allah itu akan bisa membimbing putra putri panjenengan. Dan tambah satu lagi adalah toolman ya, toolmannya ini atau membantu di bengkel Mas Febri Yono itu. Ya itu ya. Baik, terima kasih Pak Nano. Tadi Pak Nano kan di depan juga menjelaskan ya materinya apa aja yang disampaikan seperti tune up, overhaul, ada kelistrikan. Nah mungkin kan misalnya di kelas 10 itu kan masih awam ya, overhaul itu apa sih? Tune up itu seperti apa sih? Nah, itu bisa dijelaskan Pak, karena itu kan istilah-istilah yang menurut misalnya di kelas 10 itu masih diterima itu masih awam gitu. Betul. Coba bisa mungkin Bapak
Pak Nano bisa menjelaskan overhaul itu seperti apa, tune up seperti apa, listrikan seperti apa, itu seperti itu. Dan juga peralatannya Pak, peralatannya ada di bengkel seperti apa untuk spuring dan balancing dan sebagainya, itu seperti itu Pak. Terima kasih. Saya jelaskan ya, untuk overhaul ini yang dimaksud overhaul ya Mas ya, ini adalah melepas semua komponen yang ada dalam satu unit engine. Ini untuk overhaul engine ya. Nanti overhaul tentang rem ya, masalah rem, dipretelin, dilepas, kemudian diperiksa, diukur, kemudian dirakit kembali. Nah, sedangkan tune up ini mengembalikan lagi kondisi mesin supaya prima kerjanya. Jadi kita servis, kita diagnosa mana yang kurang, mana yang rusak, kita betulkan, itu seperti itu. Ya, untuk peralatan insya Allah di SMK Negeri Nusa Ungu ini sangat lengkap. Ya, baik itu untuk engine konvensional, mobil-mobil konvensional, mobil-mobil EV. Di situ udah ada scanner, sudah ada 2-force, ada 4-force, ada spuring, balancing dan lain sebagainya. Jadi nanti insya Allah anak sekolah di sini betul-betul punya pengalaman atau bekal kerja yang baik. Ya, itu tinggal niatnya. Oke. Betul. Jadi untuk peralatan di sini sudah lengkap ya Pak Nano ya. Lagi kepada niat dari tadi tinggal 10 untuk mau mengeksplor, mau mengembangkan diri di SMK Nusa Ungu bagaimana sih untuk lebih maju ke depan dalam kegiatan di jurusan dari kendaraan ringan. Kemudian Pak Nano, ini kan sudah masuk tahun ajaran 2020-2021 ya, tanggal 13 Juli ini. Kira-kira program apa sih Pak yang akan disusun oleh kompetensi kalian dari kendaraan ringan untuk 1 tahun ajaran ke depan ini? Ya seperti biasa, programnya itu adalah pembelajaran. Ya. Pembelajaran baik itu di kelas maupun di bengkel, ya kita optimalkan semua. Namun kondisi sekarang ini masih kondisi corona, ya. Jadi belum bisa maksimal. Mudah-mudahan ini corona berlalu, ya. Jadi program depan ini siswa itu akan lebih maju lagi. Karena apa? Di dalam kurikulumnya dari pemerintah tidak ada perawatan berkala. Sekarang dengan adanya MOU dengan dunia usaha, itu kita sampaikan perawatan berkala 10.000 km, ya seperti di dealer-dealer itu, ya. Sehingga siapapun Bapak Ibu ingin servis, nah promosi ini, ingin servis di SMK Negeri Nusa Ungu dipersilakan, ya kita kerjasama dengan Daihatsu. Jadi kedepannya itu seperti itu, ya tetap kita optimalkan dalam proses belajar terutama dalam praktek. Ya. Berarti di TKR ini ada UP ya, ada unit produksi ya? Ada yang salah ada. Ya. Ya monggo. Jadi di kompetensi kalian TKR selain ada pembelajaran itu ada unit produksi. Jadi mungkin bagi yang ingin servis mobil, ganti oli, ganti spare part mobil bisa di kompetensi kalian dari kendaraan otomotif. Saya kira itu ya. Untuk perkenalan dengan Pak Nano Setiana selaku ketua atau kepala kompetensi kalian dari kendaraan ringan otomotif. Terima kasih Pak Nano atas waktunya dan kesediaannya. Sekian dari saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selalu stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan stay at home. Baik, untuk kesempatan yang kedua ini kami dari moderator akan mengeksplor lebih jauh untuk kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Nah, untuk pagi ini di sebelah kanan saya sudah hadir ketua kompetensi kalian dari tenaga listrik. Ya, beliau yang ganteng sekali. Beliau berasal dari daerah Petang, tepatnya dari Sleman, Yogyakarta, atau lebih tepatnya itu Kecamatan Cangkringan, Pak. Oh, Kecamatan Pakem. Ya, Kecamatan Pakem. Baik, untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada beliau Pak Roman untuk bisa menjelaskan tentang kompetensi kalian dari kita tadi tenaga listrik. Monggo Pak Roman. Baik, terima kasih
Pak Afridian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada anak-anakku yang telah diterima di SMK Negeri Nusa Luhur, khususnya untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baik, saya lanjutkan untuk perkenalan. Ya, nama saya Rohman Triwidayat, yang dalam hal ini saya dipercayakan untuk memegang yaitu sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Untuk teknik instalasi tenaga listrik ini saya jelaskan. Jadi pada umumnya yang dikenal itu ada jurusannya listrik. Jadi kalau di spektrum itu memang ada namanya teknik instalasi tenaga listrik. Untuk yang lain itu masih banyak. Jadi tidak hanya tenaga listrik, namun untuk yang di sini kita membuka jurusan instalasi tenaga listrik. Apa itu instalasi tenaga listrik? Jadi saya jelaskan secara mudah. Itu dari instalasi tenaga listrik itu berarti berkaitan dengan instalasi, yaitu instalasi rangkaian untuk pemasangan listrik, baik yang itu di rumah tangga ataupun di industri. Selain itu juga mempelajari tentang peralatan listrik yang ada di rumah tangga. Jadi itu saja. Jadi secara ringkas, listrik yang dipelajari itu tentang instalasi dan peralatannya. Itu saja. Ya. Baik Pak Rohman, mungkin kan juga bisa jadi kelas 10 ya, terutama yang jurusan TKL kan pasti juga bertanya-tanya sebenarnya guru-guru yang ada di itu siapa aja sih Pak? Gitu. Kan anak-anak kan kelas 10 belum pada tahu loh Pak, guru-gurunya itu seperti apa gitu. Kan pasti di listrik kan gurunya tidak hanya Pak Rohman saja kayak yang lainnya. Pak Rohman bisa disampaikan ke anak-anak kelas 10 untuk guru-gurunya itu siapa aja sih yang ada di listrik, dari ketua jurusannya, kemudian KP-nya, kepala bengkelnya, sampai tulumennya, seperti itu Pak. Baik, untuk jurusan sini kompetensi instalasi tenaga listrik memiliki 6 orang guru dan 1 turmen. Untuk yang saya perkenalkan, untuk saya sendiri sebagai ketua kompetensi keahliannya Rohman Triwidayat SPD. Kemudian ada satu lagi kabeng, yaitu Bapak Joko Wardoyo SPD. Ditambah lagi Bapak Aprianto Nugroho SPD yang dalam hal ini beliau juga sebagai Direktur RSPP 1 SMK Negeri Nusa Luhur. Untuk yang keempat, Bapak Selamat Mujamil SPD. Yang kelima, Bapak Hangga Rahditya SPD. Yang keenam, Bapak Bonggo Pramono SPD. Kemudian dibantu oleh turmen yaitu Pak Agus Setiawan. Demikian. Ya. Baik Pak, ini kan juga anak-anak juga pasti bertanya-tanya ya Pak ya. Ya. Sebenarnya kalau praktek di jurusan TKL itu seperti apa sih? Prakteknya itu seperti apa? Terus peralatannya itu seperti apa gitu? Kalau tidak salah kan di bengkel listrik itu kan ada bangunan bertingkat juga, itu dijelaskan itu untuk praktek apa, kemudian peralatannya itu seperti apa gitu. Bisa disampaikan Pak Rohman. Baik, untuk prakteknya, untuk yang pertama itu kita pengenalan dasar-dasar dulu, dasar tentang listrik. Nanti ada perhitungan pengukuran listrik, kemudian ada penggunaan alat, ya, penggunaan alat-alat dasar. Dilanjutkan nanti itu ada instalasi. Instalasi yang pertama itu ada instalasi penerangan 1 fase, 3 fase ada.
pada saat nanti instalasi penerangan 3 fasa itu nanti kita belajar instalasi gedung bertingkat. Ya, nanti bisa dilihat di di bengkel itu memang kita buat tempatnya bertingkat ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian instalasi yang kedua adalah instalasi tenaga. Tenaga dalam kaitannya ini adalah tentang motor-motor, bagaimana pengoperasian motor itu kita simulasikan itu pengoperasian di industrinya. Itu saja. Ya. Jadi cara tidak langsung untuk jurusan TTL itu untuk praktek itu sudah mengkondisikan dengan keadaan di dunia industri usaha ya, dan di lapangan ya. Tadi dijelaskan ada ada instalasi 3 fase bangunan bertingkat, dan memang untuk di jurusan listrik sudah ada bangunan bertingkat supaya anak-anak terlatih, jadi nanti pada saat sudah lulus untuk bekerja tidak canggung lagi ya. Ya, jadi kita mengacu juga tentang kompetensinya. Jadi tentang untuk uji kompetensi itu ada instalasi penerangan 1 fasa, 3 fasa, dan nanti ada PLC juga. Itu juga kita ajarkan. Kalau PLC itu apa? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, secara ringkas PLC itu alat yang digunakan untuk memprogram, istilahnya untuk peralatan. Jadi yang namanya peralatan listrik itu kan salah satu keunggulannya itu mudah dioperasikan. Jadi kita akan mengoperasikan sesuatu dengan peralatan yang namanya PLC itu kita bisa mengatur ya, baik kapan itu bekerja, kapan mati dan sebagainya. Jadi PLC itu banyak digunakan di industri, utamanya untuk kendali di listriknya dan juga di mesin-mesinnya. Bisa dikatakan itu adalah otomasinya ya Pak ya. Ya. Jadi banyak kita kalau sekarang itu kan kita mulai harus pencet tombol, berarti juga harus pencet tombol, artinya kita sebagai manusia kan menunggui terus. Tapi kalau dengan adanya PLC itu kan sudah otomatis, artinya kita pencet tombol, kita setel waktunya, nanti akan berhenti otomatis. Seperti itu ya Pak ya? Ya, secara umum demikian. Walaupun nanti pengoperasiannya tidak hanya di tombol, nanti pengoperasiannya bisa lewat HP. Bisa. Oh, bisa lewat HP ya Pak ya? Bisa. Luar biasa. Baik Pak Rohman, ini kan kita sudah masuk awal tahun ajaran baru ya Pak. Hari ini 13 Juli 2020, hari Senin ini Pak, kita pertama kali masuk tahun ajaran baru. Nah, pastikan di jurusan TTL itu atau di kompetensi kalian TTL itu kan punya program-program kerja ke depannya ya. Nah, untuk program kerja ke depan itu seperti apa sih Pak? Itu seperti itu. Baik. Yang utamanya kita akan melaksanakan pembelajaran karena ini situasi COVID, kita pembelajaran kita dari online ya. Kemudian untuk program lainnya kita akan persiapan untuk LKS, walaupun ini situasi COVID itu tetap ada LKS, jadi nanti kita siapkan untuk lombanya. Jadi nanti yang kita pilih, kita latih, semoga nanti bisa juara kembali. Amin. Oh iya Pak, tadi kan Pak Rahmat bilang tentang LKS ya. LKS itu kan membuka kompetensi Pak. Untuk jurusan TTL itu pernah ya Pak ya, waktu itu juara 1 LKS tingkat provinsi Jawa Tengah, maju sampai ke tingkat nasional, dan bahkan untuk juara 2 juga pernah ya Pak ya. Baik, untuk lomba karena ini mewakili jurusan, kita jurusan lombanya itu untuk yang jurusan adalah LKS. Apa itu LKS? Lomba keterampilan siswa. Untuk lombanya sendiri kita sudah berkali-kali maju ke tingkat provinsi. Alhamdulillah untuk juara pertama kita pernah, juara 2 sudah, dan juara peringkat 5 pernah ya. Jadi peringkat 5 nasional ya Pak ya. 5 provinsi. 5 provinsi pernah. Ya. Oh iya. Baik, saya kira itu untuk perkenalan dengan jurusan atau kompetensi kalian dari instalasi dan listrik. Terima kasih atas waktu dan hadirnya Pak Rohman. Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan stay at home.
Untuk yang berikutnya kita akan perkenalan dan mengeksplor lebih jauh untuk kompetensi kalian teknik pemesinan. Selanjutnya sudah hadir di sebelah kanan saya, beliau ini yang masih muda, ganteng dan energik. Beliau adalah kepala bengkel dari kompetensi kalian teknik pemesinan, beliau Pak Handoyo. Mungkin dari beberapa peserta di kelas 10 yang domisilinya di Desa Purwodadi sudah tidak asing ya dengan Pak Handoyo. Sepertinya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Handoyo untuk menyampaikan sebenarnya ada apa sih Pak di jurusan teknik pemesinan itu. Ya. Kalau kemarin kan saya jalan-jalan ke belakang loh Pak, di jurusan teknik mesin itu kayak ada alat yang gede banget namanya CNC itu. Itu CNC itu apa untuk apa itu. Nah kan proses di kelas itu kan belum tahu Pak. Nah mungkin Pak Handoyo bisa menyampaikan sebenarnya jurusan teknik pemesinan itu seperti apa. Silakan Pak Handoyo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam semangat. Ya baik, untuk saya sendiri sebelumnya perkenalan mungkin ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Handoyo Kusumo Adi, SPD ya. Saya diamanai menjadi kepala bengkel memang seperti itu ya, seperti yang Pak Afridian sebutkan tadi. Dan untuk saya sendiri menjadi guru di teknik pemesinan juga ya, kebetulan karena di teknik pemesinan itu ada beberapa guru yang nanti saya sampaikan juga ya. Dan sebelumnya juga saya ucapkan selamat untuk siswa-siswi kelas 10 ya yang sudah diterima di SMK Negeri Nusa Ungu sejak bulan Juli ya, sejak bulan Juli, dan itu sudah melakukan beberapa tahapan seleksi yang sangat ketat tentunya Pak Afri, dan itu sudah menjadi siswa pilihan yang masuk di sini, dan saya ucapkan selamat dan selamat bergabung pula untuk bersama kita terutama untuk jurusan teknik pemesinan. Ya, untuk teknik pemesinan sendiri itu salah satu jurusan yang sudah beberapa tahun yang lalu itu berdiri, kurang lebih itu kalau tidak salah tahun 2012 itu sejak pertama kali berdiri. Untuk teknik pemesinan sendiri itu mempelajari beberapa hal Pak Afridian. Jadi ada pekerjaan dasar untuk kelas 10 tentunya, karena untuk kelas 11, 12 itu nanti beda lagi. Untuk kelas 10 itu ada pekerjaan dasar dan juga ada perancangan dasar. Nah itu nanti akan adik-adik pelajari di awal masuk ya, karena sekarang masih COVID dan nanti kita tentunya akan mempelajari secara daring terlebih dahulu. Ya, untuk teknik pemesinan itu selain pekerjaan dasar tadi di kelas 10, 11 dan 12 itu ada teknik pemesinan bubut, ada teknik pemesinan fresh, ada teknik pemesinan CNC yang tadi Pak Afridian tanyakan ya, karena mesin CNC itu memang baru Pak Afridian. Jadi kemarin itu baru datang satu mesin lagi, itu mesin CNC milling ya. Jadi itu juga tentunya salah satu untuk menunjang kebutuhan pembelajaran adik-adik semua. Nah itu untuk peserta didik kelas 10 nanti bisa berkenalan lebih jauh ketika sudah masuk ya, karena sekarang masih terbatas COVID, jadi belum bisa menggunakan tentunya untuk mesinnya. Seperti itu Pak Afridian. Ini Pak Handoyo. Pak Handoyo tadi kan menyampaikannya ada mesin bubut, mesin fresh. Sebenarnya kalau bubut itu ngapain sih Pak? Kan ada di kelas 10 kan belum tahu Pak, bubut itu apa, fresh itu apa itu. Mungkin bisa disampaikan Pak lebih dahulu, bubut itu apa, fresh itu apa, itu seperti itu. Ya baik, terima kasih. Untuk teknik pemesinan bubut itu salah satunya mesin yang masih konvensional, karena sebenarnya itu sama dengan mesin CNC, tetapi mesin CNC turning itu sudah menggunakan program. Jadi mesin bubut konvensional itu membuat sebuah komponen yang seringkali itu kita gunakan, kalau mungkin kelas 10 masih belum paham, kita sebutnya pekerjaan dasar itu yang sifatnya bendanya itu silindris. Jadi itu bisa kita kerjakan di mesin bubut konvensional seperti itu. Ada juga yang mesin fresh, itu mesin yang digunakan untuk benda kerja yang sifatnya persegi ya, atau kotak gitu. Jadi untuk komponennya nanti kita pelajari lebih jauh karena masih dasar ya, karena kelas 10 nanti kita mempelajarinya lebih dasar ke seperti kerja bangku. Nah itu nanti kita mengikir ya. Ada juga mempelajari kelas dasar dan juga ada mempelajari terkait grinder. Nah itu masih dasar, sifatnya masih dasar. Kecuali nanti adik-adik sudah masuk ke kelas 12, tadi ada bubut, kemudian ada fresh, kemudian ada CNC. CNC juga sama seperti bubut konvensional, cuma sifatnya itu sudah
program. Jadi kita membuat program menggunakan komputer, kemudian nanti kita tinggal inputkan, nah kita jadi. Karena sekarang kan kita sifatnya sudah teknologinya sudah jauh lebih tinggi ya Pak, ya lebih baik daripada dulu gitu. Ya. Baik Pak. Ini ada di kelas 10 ya Pak, itu namanya jurusan teknik mesin, saya belum tahu. Ini guru yang ada di mesin itu siapa aja sih Pak? Kan tahunya baru Pak Ando ya. Oh iya, perlu saya perkenalkan Pak Ando ini masih muda loh, masih belum menikah, dan beliau guru yang sangat energik. Jadi yang bisa bersekolah terutama di jurusan teknik mesinan beruntung sekali nanti bisa berkenalan dengan Pak Handoyo. Jadi gurunya masih muda, semangat, ada di kelas 10 terutama jurusan teknik mesinan, harus semangat dong sekolahnya, nggak boleh ngelokro ya. Oke ya Mas Handoyo, nah monggo guru-guru itu seperti apa sih yang ada di mesin? Ya baik, terima kasih Pak Afridian. Ya, sebenarnya untuk guru yang muda itu tidak saya saja, masih ada beberapa jurusan lain juga yang guru-guru muda. Jadi untuk kalian yang bersekolah di SMK Negeri Nusamun itu ya tidak rugi lah, karena nanti ketemu guru-guru yang masih muda juga, ya masih banyak di jurusan lain. Untuk guru teknik pemesinan sendiri itu ada 7 Pak Afri. Ada 7 ya, dan juga 1 tulmen. Ya, yang pertama itu ada Pak Dr. Andes Fitri Wianto, itu selaku kaprodinya ya, selaku pemegang kekuasaan ya. Jadi itu selaku manajemennya ya, mesin. Kekuasaan manajemennya, karena kita kan otomatis ketika di sebuah unit produksi itu ada manajemennya. Nah itu jadi itu Pak Wiwit selaku kaprodinya. Nah kemudian ada Pak Dwi Dwi Prasetya SPD, itu selaku bendaharanya, itu juga menjadi guru di teknik pemesinan. Kemudian ada juga Dr. Andes Sairun, itu sebagai sekretarisnya. Ada juga Pak Dr. Andes Edi Prianto, ya. Kemudian ada Pak Dr. Andes Kajiman juga, itu selaku wakil kepala sekolah juga bidang sarpras. Nah, ada juga nih yang perempuan ya, perempuan itu ada Ibu Anif Awalia Nurul Amri SPD. Nah itu salah satu guru perempuan satu-satunya ya, karena salah satu ya, satu-satunya di teknik pemesinan. Jadi nanti untuk peserta didik kelas 10 itu jangan khawatir yang perempuan, juga ada gurunya juga yang perempuan. Nah itu ada Ibu Anif. Nah selain itu juga ada saya, tadi saya sudah berkenalan ya Pak Afri, saya Pak Handoyo, itu salah satu guru. Dan 1 tulmen itu atas nama Mas Aziz Samsudin Abbas, itu tulmen teknik pemesinan, itu ya dipasrahin untuk memanage alat ya di sana. Jadi untuk merapikan alat dan untuk mempersiapkan alat ketika nanti kita praktek sama adik-adik semua gitu. Ya. Baik Pak, kemudian ini Pak, dengar-dengar lulusan teknik pemesinan pada saat lomba kompetensi siswa atau lomba keterampilan pernah dapat juara 1 ya Pak ya, juara 1 tingkat kabupaten. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk prestasi-prestasi untuk yang lomba LKS? Ya baik, untuk TP atau teknik pemesinan itu memang beberapa tahun terakhir itu alhamdulillah Pak, jadi kita mendapat juara 1. Untuk tahun sebelumnya itu kita mendapat juara 1 di bidang pemesinan bubut ya. Kemudian untuk kemarin tahun 2019 kita juara 1 di bidang CNC turning Pak, tingkat kabupaten. Nah, alhamdulillah kemarin kita sampai ke tingkat provinsi, kita lomba di tingkat provinsi seperti itu. Jadi memang untuk LKS ya, salah satunya jurusan mesin itu juga ya kita seringkali untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain ya, karena kita salah satunya juga menjadi unggulan karena beberapa kali kita mendapat juara. Jadi untuk adik-adik juga yang kelas 10 ya, yang punya basic mesin ya, basic mesin terutama untuk desain atau mungkin nanti CNC ya, programmer ya, mungkin kalian belum mempelajari, tapi kalau punya basic programmer atau punya basic desain, nah itu nanti kita bisa ikut LKS tersebut ya. LKS tersebut ada yang desain nanti bidangnya gambar manufaktur, nah kemudian yang mesin tadi programmer itu ada di CNC. Nah itu silakan dipersiapkan, belajar dari sekarang, walaupun nanti kita belum bisa bertemu langsung tatap muka, tapi kalian kan bisa mempelajari dari berbagai sumber. Itu nanti persiapan, karena nanti di akhir tahun ini atau mungkin sebentar lagi ya Pak. Jadi itu nanti juga akan ada LKS lagi untuk tahun ini ya. Jadi untuk kalian nanti semoga jadi next
perwakilan dari teknik pemesinan. Amin. Ini Pak Han, ini kan kita sudah masuk awal tahun ajaran ya, hari ini Senin 13 Juli 2020 kan kita sudah masuk awal tahun ajaran baru 2020-2021. Program apa saja sih Pak yang ada di jurusan teknik pemesinan untuk 1 tahun ajaran ke depan seperti itu Pak? Ya. Ini bisa disampaikan ke adik-adik kelas 10. Ya baik, untuk program teknik pemesinan itu kita memang sedang mengupgrade terutama untuk mesin-mesinnya. Jadi nanti ketika kalian itu sudah mulai praktek, nanti bisa praktek dengan baik dan semua juga bisa terpenuhi. Jadi tidak hanya mesin-mesin tertentu, tapi kita juga semuanya nanti bisa mempelajari mesin secara keseluruhan. Ya, itu salah satunya mesin CNC kemarin itu yang baru datang. Nah, itu salah satu programnya. Kemudian nanti anak-anak juga akan diberi pelatihan-pelatihan khusus bisa praktek secara langsung dan goalnya tadi bisa mengikuti LKS. Nah seperti itu. Kemudian ada program-program lain terutama untuk gurunya, yaitu mengikuti diklat-diklat dan salah satunya di Mapel PKK Pak. Jadi nanti kan ada Mapel produk kreatif kewirausahaan ya, kewirausahaan. Nah di situ nanti kita itu tekankan bisa membuat alat-alat yang bisa digunakan untuk atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah salah satunya mungkin kalau kita basicnya pemesinan, ada juga lasnya. Ya, lasnya itu nanti untuk membuat tralis dan sebagainya. Nah kita juga usahakan nanti bisa membuat suatu alat yang dapat digunakan untuk usaha, yaitu alat tepat guna. Nah itu nanti kita juga akan proses rencananya. Tapi karena sekarang masih kendala COVID, jadi ya kita sementara pembelajaran masih daring, belum bisa dipraktikkan secara langsung dengan siswa. Oh iya Pak, benar Pak, guru CNC ya Pak? Kalau guru CNC Bu Ani. Oh Bu Ani. Iya. Oh Pak? Saya megang produk kreatif. Ada bubut, ada gambar. Ada gambar. Oh ya, seperti itu. Berarti ngajar kelas 10 juga ya Pak? Ya? Kan ada pelajaran gambar ya? Oh, kalau kelas 10 gambarnya itu sama Pak Sairun. Oh Pak Sairun. Iya. Oh, iya. Baik, ini tadi kita sudah berkenalan dan ekspor lebih jauh untuk kompetensi kalian dari pemesinan dengan Pak Handoyo. Nah, jadi kelas 10 terutama yang jurusan dari pemesinan, saya kira udah paham ya. Nah, nanti kalau misalnya supaya lebih paham lagi atau apa, nah, nanti pada saat sudah pembelajarannya sudah tatap muka, nanti bisa lebih berkenalan dengan jauh dengan Bapak Ibu guru yang ada di kompetensi kalian dari pemesinan. Terima kasih Pak Handoyo atas waktunya. Saya kira saya cukupkan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Handoyo. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan selalu stay at home. Baik, untuk pertemuan yang sekian kali ini kita akan perkenalan dan eksplor lebih jauh dengan kompetensi kalian teknik ototronik. Di sebelah kanan saya sudah hadir, beliau ini adalah Kaprodi atau kepala kompetensi kalian dari teknik ototronik. Bagi adik-adik kelas 10 nih yang diterima di jurusan teknik ototronik, nah ini deh Kaprodinya. Beliau ini adalah Pak Puji Agus Wibowo SPD. Kalau di SMK Jurusan Umum selain sebagai Kaprodi di teknik ototronik, beliau juga mengampu di kompetensi kalian teknik kendaraan ringan. Untuk selanjutnya nanti Pak Puji bisa menyampaikan apa saja sih Pak yang ada di jurusan teknik ototronik, dari pembelajarannya, dari gurunya, dan program-program ke depan untuk dari jurusan teknik ototronik. Monggo Pak Puji Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kali ini untuk menjelaskan tentang paket kalian teknik ototronik atau program kalian teknik ototronik. Pertama akan saya jelaskan untuk teknik ototronik di SMK Nusa Luwu mulai dibuka pada tahun pelajaran 2012-2013. Waktu itu hanya dibuka untuk satu rombel sampai
kemudian sudah melaksanakan akreditasi. Untuk akreditasi pertama sudah meraih langsung A kalau tidak salah untuk pelaksanaan akreditasi. Untuk sampai saat ini prodi atau program keahlian teknik ototronik sudah memiliki 9 rombel untuk kelas masing-masing. Untuk kelas 10 3 rombel, kelas 11 3 rombel, dan kelas 12 3 rombel. Ya, untuk saat ini memiliki 9 rombel. Untuk teknik ototronik sendiri itu menjadi bagian dari program keahlian teknik otomotif. Jadi kalau teknik otomotif dalam struktur atau namanya itu di kurikulum itu ada bidang keahlian itu teknologi rekayasa, kemudian di bawahnya ada program keahlian itu teknik otomotif, dan teknik otomotif di situ ada teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik alat berat, kemudian ada teknik ototronik. Nah, di situ teknik ototronik, apa yang dimaksud dengan teknik ototronik atau apa yang dibahas atau kualifikasi yang dihasilkan dari teknik ototronik itu apa? Teknik ototronik itu ya pada prinsipnya secara garis besarnya atau dasarnya adalah teknik otomotif. Cuma dalam teknik ototronik itu ada hal khusus yang lebih diperhatikan atau di titik berat pemahamannya itu pada sistem kontrol elektronik kendaraan. Jadi di sini konsentrasinya itu pada sistem kontrol elektronik pada kendaraan. Nah, tentunya di sini yang dipelajari adalah bagaimana kita merancang atau mempelajari, merancang, merencanakan atau membuat sistem kontrol itu kalau di kurikulumnya. Dimana nanti dibagi untuk kelas 10 kita masih mempelajari dasar otomotif. Di situ ada teknik, ada pengetahuan dasar teknik otomotif, kemudian ada teknologi dasar otomotif itu di kelas 10. Itu nanti semuanya tentang otomotif, tambah ada gambar teknik dan simulasi digital kalau nggak salah. Kemudian di kelas 11 sudah mulai masuk sedikit materi ke ototronik, yaitu ada materi engine management system dan mobil listrik. Itu di kelas 11 mulai ada. Dan satunya adalah chassis management system. Jadi di situ sudah mulai masuk ke ranahnya ototronik, di mana di situ sudah mengenal perangkat kontrol elektronik atau sistem kontrol elektronik itu melalui engine yang mengontrol engine, dan yang kedua untuk mengontrol chassis itu untuk sistem elektronik. Ditambah ada materi PKK, produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Ada di produk kreatif dan kewirausahaan ini itu nanti ya kita bagaimana kita bisa melihat keunggulan yang dimiliki di mapel atau mata pelajaran teknik ototronik untuk bisa siswa itu mengembangkan produk atau inovasi yang bisa bermanfaat. Apakah bermanfaat itu memiliki nilai jual atau bermanfaat itu bisa saja untuk pengembangan teknologi dan lain-lain. Itu untuk kelas 11. Untuk kelas 12 nanti sudah lebih ke perangkat kontrol. Jadi nanti materinya ada PSKK. Kalau saya malah singkatannya mungkin agak lupa, tapi kalau dulu itu namanya VCS, Vehicle Control System. Jadi kalau dulu itu VCS, Vehicle Control System, itu berkaitan dengan sistem kontrol elektronik. Jadi di situ yang kita pelajari ada ECU kendaraan, kemudian ada sensor, ya, dan bagian sistem kontrol itu kan kategorinya ada 3. Di situ ada kontrol, ada aktuator, ada sensor. Nah, di situ yang nanti kita pelajari di materi Vehicle Control System atau PSKK. Dan materi yang kedua di situ ada VHI atau CSIT, Control Safety and Information Technology.
di situ berkaitan dengan sistem-sistem yang di kendaraan yang berkaitan sebagai sistem kelengkapan kendaraan, sistem pemandu salah satunya. Di situ ada, kita pelajari ada GPS atau Global Positioning System dan sebagainya yang ada di kendaraan-kendaraan modern khususnya. Itu di Control Safety and Information Technology. Dan masih ditambah ada materi PKK tetap ada, yaitu untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itulah yang sekilas mengenai gambaran materi atau kurikulum di teknik ototronik. Nah, memang di sini berarti kalau kita sudah mengarah pada sistem kontrol, berarti nanti bagaimana kita juga melakukan, bisa memahami pemrograman dan sebagainya pada perangkat komputer. Itu nanti yang akan kita menjadi bagian di pembelajaran di teknik ototronik. Kemudian untuk bengkel di ototronik, di situ kita memiliki, ya, terbagi menjadi 3 lokal. Itu ada bengkel untuk otomotif, servis umum dan sebagainya, di mana di situ perlengkapannya standar sama dengan di otomotif. Ya, di situ ada perlengkapan bengkel seperti ada post lift, ada yang lain dan sebagainya untuk servis kendaraan. Di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada bengkel untuk dasar otomotif, di situ khusus untuk kelas 11, kelas 10. Itu ya bagaimana ada pengukuran, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi dasar, bagian dasar dari otomotif, mempelajari juga dasar otomotif. Dan untuk bengkel yang lokal yang ketiga, yaitu untuk sistem kontrol yang sampai saat ini mungkin masih banyak pembenahan, yang artinya mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya dan selanjutnya kita bisa lebih meningkatkan khususnya pada ciri khas di ototronik itu, yaitu bagaimana kita mempelajari di sistem kontrol engine atau sistem kontrol elektronik. Mungkin itu yang ingin saya jelaskan. Ya, terima kasih Pak Puji. Oh iya, nih perlu ada di kelas 10, terutamanya jurusan ototronik, perlu ketahui ya. Di jurusan ototronik itu ada, kita punya mobil satu loh, mobil Mercy ya Pak ya. Nah, itu kita satu-satunya di Kabupaten Cilacap untuk jurusan teknik ototronik yang kita praktek langsung pakai mobil Mercy. Gak ada loh di sekolah lain. Nah, itu. Terus Pak Puji, ini kan di ototronik ada beberapa guru ya, guru-guru yang akan nanti mengaku. Oh iya, perlu disampaikan juga guru ototronik gurunya gokil-gokil tuh. Benar, nggak bohong. Nah, nanti ada di kelas 10, terutama di ototronik bisa berkenalan kalau sudah masuk pembelajaran secara aktif. Tapi sebelumnya mungkin Pak Puji bisa menyampaikan kepada adik kelas 10 yang jurusan ototronik, sebenarnya guru ototronik itu siapa saja sih Pak? Guru ototronik sebenarnya tidak banyak kalau di untuk kejuruan di ototronik, ya, karena untuk materi berarti nanti masih kelompok C, ada C1, C2, C3, kemudian di kelompok C2 dan C3. Itu untuk itu ada 5 saja tentunya di program di materi kejuruan. Itu di situ ada yang dari diurutkan, dari pertama itu Pak Kukuh Adi Mukso, itu dari lulusan Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu berarti spesialisasinya berarti pada sistem kontrol, berarti itu Mekatronika. Kemudian juga untuk yang di kelas 12, kita mulai dari kelas 12 itu dari Pak Kukuh Adi Mukso SPD. Kemudian yang kedua Ibu Nurul Fitria Dita Utami SPD juga, itu lulusan juga Mekatronika di UNY. Itu juga sama spesialisasinya berarti pada sistem kontrol. Nanti untuk Pak Kukuh untuk mengajar di PSKK, untuk Bu Nurul Fitria nanti di CSIT, dan Pak Kukuh ditambah ada PKK. Kemudian yang kedua untuk di kelas 11 nanti akan ketemu dengan Pak Anggari Pramadjoni SPD, yaitu lulusan teknik otomotif dari Universitas Negeri 11 Maret, Universitas 11 Maret Solo. Itu untuk materi di chassis manajemen sistem dan PKK. Kemudian untuk yang dua nanti ada Pak Jati Winarko, lulusan dari, kalau D3-nya itu dari
Teknik Mesin UGM, yaitu kemudian melanjutkan S1 di Universitas UST Yogyakarta. Nanti untuk mengajar di materi EMS atau Engine Management System dan motor listrik. Lalu di kelas 10 nanti akan ketemu dengan Pak Agung Prayogi. Tulisan dari mana gitu? Saya agak lupa. Pak Agung Prayogi dari UNES, Pak. UNES dari UNES atau Universitas Negeri Semarang. Itu lulusan teknik otomotif yang nanti akan mampu mungkin untuk adik-adik yang di kelas 10 nanti akan pertama ketemu dengan Pak Agung Prayogi. Itu nanti di materi PDTO dan TDO. Itu nanti bagaimana diajari tentang otomotif dasar, pengukuran dan sebagainya. Dan akan ketemu juga dengan Pak Sujatmiko SPD, lulusan teknik elektro atau teknik listrik. Kalau teknik listrik itu dari Universitas Negeri Yogyakarta. Itu nanti untuk materi gambar teknik. Itu mungkin jangan khawatir ini kok lulusan teknik elektro gitu kan. Ya, karena di sini di otomotif ini kan juga salah satunya adalah membahas tentang elektronika. Jadi bukan maksudnya elektronika mana untuk pasar itu bukan elektro tapi elektronika atau elektronik semua. Nanti umum itu yang berarti 6 gitu, berarti bukan 5, berarti 6. 6 dengan Pak Uji ya. 6 dengan Pak Jatmiko. Oh, 6 dengan Pak Jatmiko. Ya, kalau saya nggak ngajar di teknik otomotif. Itu untuk guru. Nah, sebenarnya untuk tahun ajaran ini kalau dari jadwalnya di pemerintah kita dengan ada 2 guru baru lagi paling tidak, walaupun mungkin kita nggak tahu karena di situ masih dalam tataran atau tahapan seleksi. Mungkin itu saja yang saya. Nah, itu loh guru-guru yang ada di jurusan teknik elektronik. Pak Uji, ini kan kita sudah masuk awal tahun ajaran baru ya, mulai hari ini Senin 13 Juli 2020. Sebenarnya untuk program di jurusan TO untuk 1 tahun pelajaran ke depan itu apa sih Pak? Kan biar adik-adik yang kelas 10 yang di jurusan TO bisa program kerjanya seperti ini, itu seperti itu Pak. Ya, khususnya untuk pembelajaran yang memang di sini karena lulusan dari SMP itu kan mengenal otomotif ya mungkin baru sebatas membaca atau melihat di TV atau mungkin di video atau YouTube dan sebagainya. Nah ini di sini nanti kita dikenalkan untuk kelas 10 itu berkaitan dengan dasar otomotif. Jadi otomotif itu apa? Nah paling tidak nanti adik-adik itu berarti harus tahu dulu sebelum kita sampai ke sistem kontrol elektroniknya di otomotif. Berarti Anda harus tahu dulu otomotif itu apa. Jadi nanti apa itu dari engine-nya atau motor penggerak atau kalau di teknik dikenal istilah engine, tapi kalau di masyarakat ya dikenal mesin. Jadi kalau kita mungkin nanti akan tahu apa bedanya mesin dengan engine itu tadi. Apa itu mesin, apa itu engine. Nah, itu nanti kita tahu bagaimana apa yang maksud engine yang digunakan di otomotif itu apa saja, terus bagaimana penanganan perbaikannya, komponennya dan sebagainya, sampai juga nanti ada kita bagaimana diajari bagaimana menggambar mungkin komponen engine. Itu di awal. Jadi pada prinsipnya untuk kelas 10 khusus kita bagaimana siswa setelah selesai pembelajaran 1 tahun di kelas 10 peserta didik bisa menguasai tentang dasar otomotif. Itu sebagai ya kalau dikatakan syarat ya syarat untuk bagaimana kita syarat mutlak untuk bisa mempelajari ketingkatan berikutnya, karena itu memang akan berlanjut proses program-program berikut selanjutnya. Kenal dari kelas 10 untuk dasar otomotif, kelas 11 kita sudah mulai mengenal sistem kontrol, kelas 12-nya kita mengenal lebih jauh tentang perbaikan dan penanganan juga perencanaan sistem. Jadi bertahap ya, dari kelas 10, 11, 12 bertahap. Artinya ada kelanjutan. Paling tidak selama 1 tahun ini kelas 10 harus paham sebenarnya yang namanya engine itu seperti apa, dan itu akan berlanjut terus sampai kelas 11 dan 12. Baik, itu yang saya kira itu ya untuk perkenalan dan eksplor dengan kompetensi keahlian teknik ototronik bersama dengan beliau Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Ototronik Pak Uji Agus. Terima kasih Pak Uji atas waktu dan kehadirannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan stay at home.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan stay at home. Baik, untuk kali ini kita akan perkenalan dan eksplor lebih jauh dengan kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Di sebelah kiri saya udah hadir nih kepala atau ketua kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Beliau ini kalau dipanggil oleh Bapak Ibu guru di SMK itu namanya Bu Lili. Ya, beliau di akuntansi sebagai ketua kompetensi paket kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, untuk selanjutnya silakan Bu Lili untuk menyampaikan kepada adik-adik kelas 10 terutama yang masuk ke kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, Bu Lili bisa menyampaikan tentang akuntansi itu kayak apa sih, terus pelajarannya itu seperti apa, banyak hitungnya atau tidak. Silakan Bu Lili. Ya, terima kasih Pak Fidian atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang adik-adik kelas 10 akuntansi, siswa baru SMK Negeri Sawungu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jadi dalam jurusan akuntansi yang dipelajari adalah tentang keuangan atau hitung keuangan, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Seperti itu Pak Fidian. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang laporan keuangan, terus pajak dan komputer akuntansi. Untuk komputer akuntansi nanti kita akan belajar di laboratorium komputer akuntansi, ada tempatnya tersendiri seperti itu. Terus untuk jurusan akuntansi di SMK Negeri Sawungu itu pertama dibuka adalah tahun 2008-2009. Pertama dulu membuka 2 kelas, terus karena animo masyarakat besar atau positif, kita membuka 3 kelas seperti itu. Nah, untuk PKL, tempat PKL untuk jurusan akuntansi adalah PKK, Pegadaian, dan ada Jadi Baru dan Toserba Kakao. Seperti itu Pak Arif. Ya, Bu Lili, tadi kan Bu Lili di depan kan menyampaikan ya ada perusahaan dagang, perusahaan apa lagi ya? Manufaktur ya. Manufaktur, jasa. Nah, itu perbedaannya di mana sih Bu antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur? Kan pasti adik-adik kelas 10 pasti belum tahu dong perbedaannya antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Ya, terima kasih. Jadi untuk perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, seperti misalnya ada pegadaian, ada misalnya di sekitar kita ada bengkel, ada laundry dan sebagainya. Kalau untuk perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang, misalnya ada minimarket, ada warung, seperti itu, ada peserba. Sedangkan kalau untuk perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang, jadi mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dijual. Seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Oh ya Bu, ini kan dari kelas 10 itu kan belum tahu ya kira-kira sebenarnya guru di akuntansi itu siapa aja sih Bu, ada berapa guru. Nah, mungkin struktur organisasinya juga kayak apa di akuntansi. Ini Bu Lili bisa menyampaikan. Ya, terima kasih. Untuk guru-guru di akuntansi kita ada 9 guru, terdiri dari saya sendiri yang dipercaya sebagai Kaprodi atau KPK di akuntansi, terus ada Ibu Nimas sebagai guru PKK atau kewirausahaan kalau kurikulum yang lama, terus Ibu Priasi guru akuntansi keuangan, Bu Septi guru administrasi pajak, Bu Nunik guru PALP atau akuntansi lembaga, terus Bu Tika sebagai guru mayap atau komputer akuntansi, dan Bu Elis juga komputer akuntansi kelas 12. Seperti itu. Terus ada satu lagi yaitu Pak Agus dan Pak Mufti. Kalau Pak Agus sebagai guru etika profesi, Pak Mufti sebagai guru PKK kelas 11. Oke Bu, ini ya Bu ya, ini kan kita hari ini Senin 13 Juli itu kan itu sudah masuk awal tahun ajaran baru ya Bu. Pasti kan Bu Lili selaku ketua kompetensi kalian kan punya program ya, punya program untuk kompetensi kalian akuntansi untuk 1 tahun pelajaran ke depan itu
mau seperti apa, mau dibawa kemana. Nah, ini perlu juga dong adik-adik kelas 10 tahu programnya seperti apa. Silakan Bu Lili. Ya. Untuk program di jurusan akuntansi, kita akan tahun 2020 akan mengadakan seperti biasa, yaitu uji kompetensi seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga untuk lomba keterampilan akuntansi akan diadakan nanti bulan Oktober. Terus PKL nanti sedang menunggu regulasi berikutnya karena terkait dengan adanya COVID-19. Mau dilaksanakan bulan apa nanti kita menunggu regulasinya, Pak Bidya. Oke. Nah, itu adik-adik kelas 10 ya, utamanya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Tadi Bu Leli selaku ketua kompetensi sudah menjelaskan kan panjang lebar sebenarnya akuntansi itu seperti apa. Nah, nanti adik-adik akan lebih tahu lebih banyak ya yang di jurusan akuntansi nanti kalau sudah pelajarannya tetap muka. Terima kasih Bu Leli atas waktu dan kehadirannya. Demikian yang untuk kesempatan ini kita berkenalan dengan kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan stay at home. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.